Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November, Inspektur Utama Setjen DPR RI Tornagogo Sihombing mengajak semua pegawai di lingkungan parlemen untuk menjalankan tugas pengabdian semaksimal mungkin. Peringatan Hari Pahlawan tahun 2024 ini mengangkat tema Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu. Tema ini merupakan cerminan dari semangat meneladani perjuangan dan pengorbanan para pahlawan. Memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November, Inspektur Utama Setjen DPR RI Tornagogo Sihombing mengajak semua pegawai di lingkungan parlemen untuk menjalankan tugas pengabdian semaksimal mungkin sebagai bentuk implementasi semangat kepahlawanan. Bertindak sebagai Inspektur Upacara peringatan Hari Pahlawan, Tornagogo mengatakan, saat ini konteks semangat kepahlawanan bukan dimaknai dengan perlawanan fisik untuk memperjuangkan kemerdekaan, melainkan harus dimaknai dengan berkontribusi positif sesuai kompetensi yang dimiliki demi kemajuan bangsa dan negara. Ia juga meminta semua pegawai di kompleks parlemen melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Tugas kita sebagai pimpinan tinggi Madya, Pratama, atau tugas-tugas pejabat administrator dan seluruh pegawai yang ada. Melalui amanah yang sudah diberikan kepada kita lakukan tugas-tugas ataupun melanjutkan perjuangan para pahlawan kita itu. Bahwa pahlawan yang telah gugur membela ataupun berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, tentunya kita harus implementasikan juga dalam kehidupan kita yang sekarang, khususnya di tugas-tugas di lembaga MPR, DPR, dan DPD ini. Ya, kita semua bertanggung jawab di dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab kita, peran kita sesuai dengan amanah yang diberikan, ya, sesuai dengan kompetensi kita. Kita harus berjuang, semuanya itu adalah untuk kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia. Peringatan Hari Pahlawan tahun 2024 ini mengangkat tema Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu. Tema ini merupakan cerminan dari semangat meneladani perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang memberikan sumbangsi terbaik bagi tanah air. Ken dan Rian, TVR Parlemen, melaporkan. Kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan kerap dimanfaatkan para sindikat sebagai celah untuk menyelundupkan narkoba melalui laut. Oleh karena itu pemirsa, Komisi 1 DPR RI mendorong Badan Keamanan Laut atau Bakamla untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain untuk mencegah penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Komisi 1 DPR RI mendorong Badan Keamanan Laut atau Bakamla untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain untuk mencegah penyelundupan narkotika melalui jalur laut. Pasalnya, 90% penyelundupan narkotika yang terjadi di Indonesia bukan melalui jalur laut. Anggota Komisi 1 DPR RI Sumail Abdullah mengatakan, kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan kerap dimanfaatkan para sindikat sebagai celah untuk menyelundupkan narkoba melalui laut. Karenanya, ia meminta Bakamla memperkuat sinergi dan koordinasinya dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mewujudkan salah satu cita pemerintahan Prabowo Gibran, yaitu meningkatkan kemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan menciptakan generasi emas 2045 yang sehat tanpa narkoba. Pertama tentu kaitannya dengan personil ya, kapasitas tentu kan, terus kemudian juga perlengkapan teknologi yang harus diikut sertakan. Yang tidak kalah penting juga koordinasi sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Kalau ini betul-betul dilakukan dengan baik koordinasi karena masing-masing kementerian seperti Kementerian dan Lembaga, Kementerian Keuangan misalnya ada Direktorat Jenderal Bea Cukai, di situ juga mereka punya personil yang untuk antisipasi dalam rangka penyelundupan. Terus kemudian dari Direktorat Jenderal Laut yang dari Departemen Perhubungan, Kementerian Perhubungan juga punya personil dalam rangka antisipasi untuk keamanan dan ketertiban di laut seperti itu. Lebih lanjut, Sumail berharap fungsi dan kewenangan Bakamla dapat diperkuat melalui rancangan Undang-Undang Keamanan Laut. Payung hukum ini dinilai penting bagi Bakamla dalam menjalankan tugasnya memastikan keamanan dan keselamatan, serta menegakkan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi maritim Indonesia. Rifki dan Kiki, TVR Parlemen, melaporkan.
Dalam rapat kerja dengan PJ Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah daerah memastikan setiap rangkaian penyelenggaraan pilkada serentak dilakukan secara transparan tanpa kecurangan. Jelang pelaksanaan pilkada serentak pada 27 November mendatang, Komisi 2 DPR RI meminta dengan tegas agar penjabat atau PJ Gubernur serta aparatur sipil negara bersikap netral. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda meminta Kementerian Pan-RB, BKN, hingga Bawaslu memberikan sanksi tegas bagi para pelaku pelanggaran pemilu. Dalam rapat kerja dengan PJ Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Rifki Nizami meminta pemerintah daerah memastikan setiap rangkaian penyelenggaraan pilkada serentak dilakukan secara transparan agar gelaran pesta demokrasi tersebut dapat menghasilkan pemimpin yang bermartabat serta memiliki legitimasi hukum, politik, dan sosial. Karenanya ia menegaskan, PJ Gubernur serta ASN di masing-masing Pemda tidak boleh berpihak pada salah satu pasangan calon yang berkontestasi. Kita tegas meminta kepada Kemenpan RB, kepada BKN untuk kemudian menjalankan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan sanksi kepada ASN yang tidak netral. Kami bahkan mengapresiasi beberapa misalnya temuan dan tindak lanjut laporan yang ada di Bawaslu yang misalnya mendiskualifikasi beberapa calon kepala daerah yang diduga menggunakan kesewenang-wenangannya untuk mendorong para ASN-nya menjadi bagian dari pemenangan yang bersangkutan gitu. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI akan berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan pilkada. Secara maraton, Komisi 2 DPR akan memanggil seluruh kepala daerah ataupun penjabatnya untuk memastikan pilkada serentak berjalan lancar. Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan. Presiden Prabowo Subianto resmi tanda tangani peraturan pemerintah tentang penghapusan piutang macet kepada para pelaku usaha kecil, petani, dan nelayan. Pemerintah juga membuka peluang bagi UMKM untuk terus berkembang dan berkontribusi secara signifikan terhadap ketahanan pangan serta perekonomian nasional. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di TVR 17. Kalau menurut aku, just do it. Lakukan aja, jangan takut. Emang dipikir aku nggak takut? Takut, tapi mau gimana? Kita tuh perlu jadi agent of change. Aku yakin nggak semua orang dapat kesempatan seperti aku. Oleh karena itu, aku sangat menyadari privilege aku dan aku plan untuk menggunakan privilege itu sebaik-baiknya. Tapi kalau misalnya teman-teman di luar sana ada juga yang pengen terjun ke politik, mungkin periode depan, lakukan aja. Seperti yang aku bilang tadi, masa depan tuh punya kita loh teman-teman. Oleh karena itu, mari kita jadi agent of change, agen perubahan untuk masa depan kita sendiri. Just do it. Benar atau tidak, Ketua Umum Partai Gerindra adalah Bapak Prabowo Subianto? Benar. Benar atau tidak, hari Kartini adalah jatuh pada tanggal 22 April? Salah. Yang benar? Oke, terakhir ya, benar atau tidak, lambang dari Partai Gerindra adalah gambar kepala burung Garuda? Benar, warna kuning ya. Segera, hanya di TVR Parlemen. Semangat setiap langkah kecil yang kita ambil untuk kebaikan, setiap tindakan yang mencerminkan kepedulian adalah bagian dari perjuangan yang berkelanjutan. Di era ini, pahlawan tidak hanya mereka yang berjuang di medan perang, mereka yang berkontribusi demi kebaikan bangsa. Mari kita jaga semangat pahlawan dalam diri kita dan terus berinovasi demi masa depan yang lebih cerah. Bersama kita bisa mewujudkan cita-cita bangsa. Teladani pahlawanmu, cintai negerimu.
Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, sambut baik kebijakan penghapusan buku dan tagihan kredit para petani, nelayan, dan UMKM. Anggota Komisi 11 DPR RI tegaskan kebijakan ini perlu diformulasikan dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Sehingga pelaksanaannya berjalan maksimal dan berdampak positif bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta petani dan nelayan dalam menggerakkan perekonomian nasional. Simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Bertempat di Istana Negara, secara resmi Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro kecil dan menengah di 3 bidang, yaitu pertanian, perkebunan dan peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya seperti mode busana, kuliner, dan industri kreatif. Dengan disahkannya peraturan Presiden ini membawa angin segar bagi para pelaku usaha kecil, petani, dan nelayan agar dapat bertahan di tengah tantangan ekonomi saat ini. Pemerintah juga membuka peluang bagi UMKM untuk terus berkembang dan berkontribusi secara signifikan terhadap ketahanan pangan serta perekonomian nasional. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM, Maman Abdurrahman menjelaskan, penghapusan piutang diberikan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang merupakan nasabah himpunan bank milik negara. Dengan ketentuan, terkena beberapa permasalahan seperti bencana alam gempa bumi, terdampak COVID-19, hingga tidak memiliki kemampuan bayar. Menyambut baik kebijakan penghapusan buku dan tagihan kredit para petani, nelayan, dan UMKM, anggota Komisi 11 DPR RI Fati menegaskan, kebijakan ini perlu diformulasikan dengan baik agar dapat dilaksanakan dengan maksimal dan berdampak positif bagi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, serta petani dan nelayan dalam menggerakkan perekonomian nasional. Kita akan awasi, kita akan susun, mulai dari penyusunan, kemudian kita akan awasi, kemudian juga pada pelaksanaannya tetap akan kita evaluasi sehingga target-target kerjanya itu akan tercapai sesuai dengan perencanaan. Yang penting adalah harus jelas dasar aturannya dulu. Sehingga nanti ketika dilakukan penghapusan ataupun pemutihan ini tidak memberikan masalah baru bagi perbankan. Tentu bagi perbankan sebetulnya pinjaman-pinjaman yang bermasalah itu juga sebagian besar ada yang di-cover oleh asuransi. Sehingga adanya program pemutihan ini otomatis akan mengurangi beban administrasi dari perbankan. Jadi intinya peraturannya memang harus kita persiapkan dengan baik. Untuk itu, anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon mendorong kementerian terkait segera melaksanakan instruksi Presiden tersebut dan menetapkan regulasi pelaksanaan kebijakan ini. Herman Hairon berharap pelaksanaan kebijakan ini mampu menjadi momentum bagi petani, nelayan, dan UMKM untuk bangkit dan mempertahankan keberlanjutan usaha mereka. Karena ini sudah instruksinya Presiden dan ini sudah disambut baik oleh para nelayan, petani, dan pelaku UMKM skala mikro bahwa ini akan menjadi momentum bagi mereka untuk bangkit kembali. Karena apa? Dengan mereka masih terikat hutang di bank-bank umum, bahkan di bank-bank himbara, ini juga menjadikan status mereka red line, BI checking. Jadi nggak bisa lagi untuk permodalan minjam kepada bank-bank lain. Sementara anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan menekankan, selain berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, DPR RI akan terus mengawal kebijakan ini agar terlaksana tepat sasaran. Mulai dari melakukan verifikasi untuk mendapatkan data valid pihak-pihak yang berhak menerima pemutihan hutang. Ini menjadi terobosan dari pemerintahan Pak Prabowo karena ini akan membantu menyelamatkan banyak petani dan nelayan. Tinggal memang harus dikoordinasikan
dengan pihak-pihak terkait, Bank Indonesia, mungkin LPS ya, dengan Himbara. Yang paling utama adalah jangan sampai kebijakan ini ada penyalahgunaan. Kita berharap akses para petani dan nelayan terhadap kredit lunak itu bisa semakin berjalan dengan baik dan bisa menggerakkan perekonomian nasional. Redaksi TVR Parlemen melaporkan. Visi Indonesia Emas 2045 nampaknya menjadi harapan banyak pihak. DPR RI pun mendukung semangat yang dituangkan dalam Asta Cita sebagai target yang harus diwujudkan menuju Indonesia Emas 2045. Seperti apa informasi selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Semangat setiap langkah kecil yang kita ambil untuk kebaikan, setiap tindakan yang mencerminkan kepedulian adalah bagian dari perjuangan yang berkelanjutan. Di era ini, pahlawan tidak hanya mereka yang berjuang di medan perang, mereka yang berkontribusi demi kebaikan bangsa. Mari kita jaga semangat pahlawan dalam diri kita dan terus berinovasi demi masa depan yang lebih cerah. Bersama kita bisa mewujudkan cita-cita bangsa. Teladani pahlawanmu, cintai negerimu. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, sejumlah masalah yang masih terjadi seperti stunting, pendidikan, dan rendahnya daya beli harus segera ditangani oleh pemerintahan baru. DPR RI pun siap untuk terus bersinergi untuk sama-sama mewujudkan cita-cita tersebut. Untuk membahasnya, berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Senayan, Jakarta. Pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di Gedung Nusantara 2 DPR RI, di mana pemirsa telah dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden terpilih menjadi penanda resminya pemerintahan Prabowo Subianto. Dan pemirsa juga dalam pemerintahan Prabowo nantinya akan mengusung tema yang begitu luar biasa, yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Dan juga dalam pelaksanaannya nanti diturunkan ke dalam 8 visi atau Asta Cita, di mana diantaranya yaitu penguatan ideologi Pancasila dan demokrasi, peningkatan dari lapangan kerja dan juga pembangunan SDM hingga keberlanjutan dari hilirisasi. Lantas bagaimana DPR RI menyikapi hal tersebut, dan untuk membahasnya telah bersama saya Ibu Lisda Hendrajoni dari fraksi Nasdem. Ibu, bagaimana terkait Asta Cita ini DPR RI menyikapi, Bu? Ya, kami pertama-tama mengucapkan selamat dulu ya kepada Pak Presiden dan juga Wakil Presiden. Insya Allah apa yang dicita-citakan menjadi visi misi beliau dapat ini juga menjadi harapan dari segenap masyarakat Indonesia. Tentunya ini dapat terwujud ya dengan kebersamaan kita semua. Ya, kalau kita melihat tadi apa yang beliau sampaikan pada saat sidang tadi luar biasa. Ya, artinya dari mulai semangat itu, kita mulai dulu dari semangat, kemudian beliau juga mengajak kita untuk bersatu padu, menghilangkan perbedaan. Kalau kemarin
setelah sudah ada ya pemenang dan sudah dilantik, sehingga kita bersatu padu kembali untuk mewujudkan apa-apa yang menjadi visi misi dari segenap bangsa Indonesia. Tadi kan juga disampaikan dalam pelantikannya itu terkait target pertumbuhan ekonomi 8%. Masih relevan belum sih Bu itu dengan kondisi ekonomi Indonesia pada saat ini? Ya, kalau kita dengar tadi beliau kan memang sudah mengumpulkan segenap ahli-ahli ya, tentunya di bidangnya. Dalam hal ini cita-cita beliau untuk menjadikan Indonesia ini swasembada pangan, bahkan lumbung pangan dunia dalam waktu sekitar di 4-5 tahun ke depan ya. Tentu ini suatu hal yang optimis yang harus kita apresiasi, dan kita yakin bahwa beliau sudah melihat ini suatu potensi yang ada di Indonesia yang memang bisa diwujudkan. Nah, tentunya dengan ahli-ahli yang tadi beliau sampaikan, saya yakin, saya optimis ya. Kita optimis bahwa ini insya Allah akan terwujud. Terkait isu kesehatan juga masih bermasalah kan Bu. Lantas bagaimana anjuran atau dari DPR seperti apa Bu nantinya? Ya, kalau untuk kesehatan itu, kalau kita bicara kesehatan, itu kan dimulai juga dari pangan ya. Pangan, makanan seperti apa yang dikonsumsi. Kalau saya sendiri, karena kita pernah mempelajari tentang ilmu tentang pertanian organik ya, artinya pupuk-pupuk yang kimia yang ini ternyata itu juga membawa dampak buruk terhadap kesehatan. Jadi kita mulai dari pertaniannya tadi, kalau kita ingin swasembada pangan itu bagus, tapi tentu tetap harus kita memperhatikan apa dampak jangka panjang terhadap kesehatan masyarakat. Itu pertama. Yang selanjutnya tentu pola hidup, gaya hidup yang harus betul-betul dilaksanakan dalam hal ini melalui sosialisasi, kemudian menggerakkan seluruh ininya ya, mulai dari ya kesehatan, tenaga kesehatan sudah pasti. Dan seperti posyandu itu diaktifkan. Ya, dari PKK, dari unsur-unsur masyarakat juga diaktifkan untuk sama-sama kita menggerakkan bagaimana masyarakat ini bisa bergaya hidup sehat. Pola hidup sehat. Ya, mulai dari berolahraga, makanan yang sehat, pemilihan makanan. Kalau kita melihat di lapangan, banyak masyarakat itu yang kurang gizi, padahal di lingkungannya itu bergizi semua. Artinya pola pikir kita yang kita itu mohon maaf makan hanya enak di mulut. Nah, kalau sekarang kita harus makan pakai otak. Dalam artian makanan ini mungkin kurang enak di mulut, tapi ini baik untuk kesehatan kita, itu yang kita makan. Ya, jadi banyak sekali PR kita di situ, tapi saya yakinlah, kita harus yakin bahwa optimis bahwa dari cita-cita ini kita akan sama-sama wujudkan. Terakhir Bu, terang harapan dalam pemerintahan baru ini seperti apa Ibu? Ya, tentu harapannya apa yang sudah baik tentu harus kita pertahankan. Yang masih harus ditingkatkan tentu harus kita tingkatkan. Dan kalau kami sendiri, karena kita di lapangan ya Mas ya, mulai dari kemiskinan, stunting ya, kemudian masalah pendidikan yang kami kemarin ya di masa sidang terakhir itu kan memang kita temu nih permasalahan dari pendidikan itu seperti apa. Nah, ini saatnya untuk betul-betul kita membangun sistem pendidikan kita, mulai dari infrastrukturnya secara fisiknya maupun juga secara kemampuan SDM-nya seperti itu. Jadi kalau memang anggarannya benar-benar dipakai untuk pendidikan ya yang 20% tadi, saya kira tidak akan ada lagi kekurangan sekolah atau ketimpangan yang terlalu jauh antara sekolah yang dianggap favorit sama yang dianggap biasa-biasa saja seperti itu. Saya kira ini adalah hak warga negara untuk bisa mendapatkan pendidikan yang sebaik-baiknya untuk mereka. Terima kasih banyak Ibu Lisda. Selamat bertugas kembali Ibu. Siap. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu anggota DPR RI yaitu Ibu Lisda. Dan terima kasih pemirsa atas perhatian Anda, dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Diva Rizka. Silakan Diva. Halo, selamat sore pemirsa TVR Parlemen. Kembali bersama saya Diva Rizka dalam segmen Media Online Nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi headline di media online nasional hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu dampak melesunya perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 tahun 2024 melambat. Mirsa bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Di sini beberapa media online menyebutkan Badan Pusat Statistik baru saja menyampaikan kondisi ekonomi Indonesia, di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 tahun 2024 jika dibandingkan dengan triwulan 3 tahun lalu tumbuh sebesar 4,95%. Anggota Komisi 11 DPR RI, Anis Biarwati, mencermati laporan BPS terkait pertumbuhan ekonomi triwulan 3 tahun 2024 lebih rendah daripada triwulan 2 2024 yang tumbuh sebesar 5,05%, yang melambat akibat dampak lesunya perekonomian nasional. Dan pemirsa, sebagaimana diketahui selama triwulan 3 tahun 2024, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan yaitu jasa lainnya sebesar 9,95%. Transportasi dan pergudangan sebesar 8,64%, serta penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,33%. Sedangkan industri pengolahan yang memiliki peran dominan terhadap perekonomian Indonesia hanya tumbuh mampu sebesar 4,72%, yang berarti manufaktur sudah melambat sepanjang triwulan. Terjadinya deflasi selama 5 bulan berturut-turut semenjak bulan Mei 2024 diduga disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat yang cukup signifikan dan juga tergerusnya kelas menengah yang selama ini menjadi penopang konsumsi. Dan pemirsa, terkait hal ini, pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto diminta untuk segera menata kembali sektor industri manufaktur sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional. Dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline, yaitu kejahatan cyber judi online sulit diberantas jika dilindungi oleh orang dalam. Pemirsa, Anda bisa kembali menyaksikan di layar kaca Anda. Di sini anggota Komisi 3 DPR RI Abdullah menyoroti maraknya kejahatan cyber atau digital seperti judi online yang telah banyak menimbulkan kerugian, baik materi maupun hingga merenggut nyawa. Kejahatan judi online akan sulit diberantas selama masih dilindungi oleh orang dalam.
Dan mirsa, sebagaimana diketahui, judol sudah menyebar hampir ke seluruh lapisan masyarakat dari beberapa tahun lalu, meskipun Kementerian Komunikasi dan Informasi yang kini telah berganti nama menjadi Komdigi sudah sering melakukan edukasi literasi digital. Para penegak hukum diminta tegas kepada seluruh pelaku pada ekosistem judol secara adil atau tidak tebang pilih. Komisi 3 DPR RI desak Kepala PPATK untuk lebih meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam memantau, menelusuri, mengawasi, mengungkap, dan memberantas tindak pidana terkait transaksi keuangan, khususnya judi online yang menggunakan berbagai instrumen pembayaran, termasuk cryptocurrency. Dan mirsa, itu tadi headline di media online hari ini, yaitu dampak melesunya perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 tahun 2024 melambat, serta kejahatan cyber judi online sulit diberantas jika dilindungi oleh orang dalam. Sekian dari saya, Diva Rizka, kembali ke rekan Nazia. Terima kasih rekan Diva yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.